Oke, baik, langsung saja. Mari kita sambut dengan hangat materi pertama kita di hari kedua ini dengan topik Design Thinking yang akan dibawakan oleh mentor keren kita, Fandi Nugroho. Baik, Fandi Nugroho adalah mentor lokal dari kota Semarang. Beliau ini telah malang melintang di industri startup hingga saat ini. Mas Fandi Nugroho ini merupakan CEO dan founder dari PT Lentera Vokasi Indonesia, telah aktif memimpin bisnis mulai dari tahun 2017 hingga saat ini. Mas Fandi ini juga merupakan seorang konsultan kurikulum pendidikan vokasi, khususnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Dalam setiap langkahnya, ia berfokus pada pengembangan dan keberlanjutan strategis perusahaan dengan prioritas bisnis di sektor ekonomi kreatif dan pendidikan vokasi. Selain itu, ia juga mempunyai visi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Baik, mari kita sapa dulu nih Mas Fandi. Halo Mas Fandi. Halo, selamat malam, Mbak Fitri. Bagaimana kabarnya Mas? Baik, baik, Alhamdulillah. Suara saya Alhamdulillah, clear ya? oke. Oke, semangat ya Mas ya. Iya, clear banget Semangat, nih. semangat, semangat. Oke, kira-kira sekarang lagi di mana nih Mas posisinya? Ini lagi di rumah. Oh, oke. Kemudian kita udah siap nih Mas Fandi, berikan Ya, materinya. oke, udah. Oke, nah untuk teman-teman nih, bisa didengarkan dengan seksama pemaparan materi design thinking karena nanti akan ada sesi Q&A selama 15 menit bersama beliau. Oke, langsung saja Mas Fandi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Fitri. Selamat malam, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ketemu teman-teman malam ini di mentoring yang kedua ya, kita Tani Muda. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang sudah kenal, karena kemarin semalam saya ngikutin dari awal sampai akhir, beberapa ada yang sudah pernah ketemu, pernah meeting, pernah mentoring juga. Jadi beberapa mungkin dari teman-teman sudah ada yang kenal. Nah, yang belum mungkin perkenalkan, saya Fandi, seperti yang disebutkan tadi sama Mbak Fitri, saya mentor lokal dari Semarang yang tadi sudah malang melintang, padahal melintangnya di Semarang aja, nggak ke Malang sih, belum ke Malang sih Mbak. Belum ke Malang, Mbak, belum pernah ke Malang. Tapi di Semarang memang sudah banyak berkontribusi untuk membangun ekonomi di Kota Semarang karena sejak tahun 2019 itu saya diminta oleh Bapeda dan pemerintah Kota Semarang untuk ngurusin UMKM, kemudian juga pengembangan ekonomi kreatif di Kota Semarang, sampai dengan yang terakhir ini membantu Ibu Wali Kota untuk fokus eh, pertanian berkelanjutan. Jadi memang ini sangat relevan dengan apa yang akan kita bahas nanti, teman-teman. Yang saya berharap semalam kita banyak ngobrol dari mentor-mentor, kemudian banyak interaksi yang sangat positif dari teman-teman semuanya. Itu menjadi feedback juga bagi saya pribadi dan teman-teman nanti. Sepertinya teman-teman ini ternyata banyak talenta-talenta yang tersembunyi yang sejauh ini belum dikenal oleh pemerintah. Nah, justru ini salah satu benefitnya, salah satu dampak positifnya dari pemerintah itu kita bisa mengetahui teman-teman ternyata ada di Semarang dan ternyata produknya juga luar biasa dari mulai ujung, dari mulai Semarang, mungkin ada yang dari Mijen, ada yang dari Gunung Pati, perbatasan dengan kabupaten, perbatasan dengan Kendal, itu kan di sana wilayah pertanian yang cukup luas gitu, yang memang bertani. Tapi saya yakin dari teman-teman di sini juga ada dari perkotaan yang mungkin punya inovasi-inovasi lain yang malam ini akan kita akan sharing, eh, akan ngobrol banyak tentang design thinking. Nah, kemarin saya minta tolong sama Mbak Fitri untuk ke grup ya, untuk mengisi polling tentang design thinking, seberapa banyak sih yang sudah tahu design thinking, atau mungkin sudah pernah belajar, atau di kuliahnya juga implementasi design thinking. Dan dari hasil polling ternyata 100 lebih itu yang belum tahu, belum kenal yang namanya design thinking. Jadi materi saya ini saya buat secara basic, tapi nanti kalau misal ada hal-hal atau
istilah atau mungkin statement yang kurang jelas atau masih bingung, nanti boleh banget ditanyakan, kita diskusi gitu ya. Dan harapannya nanti waktu kita berjalan nanti kita tetap 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 ada diskusi yang interaktif, karena saya pengen tahu lebih banyak dan lebih dekat nih sama teman-teman produknya kira-kira apa sih. Dan jangan-jangan ada hal-hal yang nanti justru kita temukan waktu mentoring malam ini. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata desainnya seperti ini, makanya produk saya nggak laku, makanya produk saya nggak bisa berkembang dan macam-macamnya gitu. Oke, oke, saya izin share screen. Oke, mohon konfirmasi kalau sudah terlihat ya. Sudah, Mas. Sudah ya. Teman-teman sudah semuanya? Boleh di-chat. Ada yang belum? Sudah semuanya ya? Oke. Baik, teman-teman. Saya ngambil judul Design Thinking, Creating Innovation. Jadi, kita pengen atau kita sama-sama belajar untuk membuat sebuah inovasi, sebuah bisnis, sebuah produk yang ini betul-betul memiliki dampak dari tidak cuma dampak ekonomi untuk kita sebagai owner atau sebagai founder, tapi juga memiliki dampak bagi sosial lebih banyak dan juga dampak bagi lingkungan, itu bisa seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Nah, ini nanti akan kita pelajarin satu-satu terkait dengan design thinking. Nah, oke. Ya, kita sepakat bahwa bisnis itu seperti ini ya, teman-teman. Saya yakin teman-teman juga memulainya seperti ini. Dari mulai ada masalah, kemudian muncul solusi, kemudian yang punya masalah ditawarin solusi gitu. Kemudian muncullah bisnis opportunity di sini. Nah, si karakter ini adalah user atau customer kita, user pelanggan kita, atau beneficiaries. Beneficiaries itu penerima manfaat dari solusi yang kita punya. Nah, bohlam kuning ini adalah produk kita. Nah, kebutuhan antara si karakter ini yang punya masalah dan dia tertarik untuk mendapatkan solusi dari ide yang kita sampaikan, inilah bisnis opportunity. Saya yakin teman-teman bisnisnya pun juga sama seperti ini. Dari mulai namanya bisnis ya, pasti di situ ada transaksi, ada pertemuan antara penjual dengan pembeli, atau pertemuan antara pembuat solusi dengan penerima manfaat dari solusi itu namanya bisnis opportunity-nya. Nah, ini satu langkah satu skema dalam sebuah bisnis yang saya rasa semuanya sama, dari mulai bisnis kecil mikro sampai dengan bisnis yang besar, mau perusahaan berskala besar itu kurang lebih adalah sama, baik itu mau produk mau jasa, intinya di situ adalah kita menjual solusi untuk atau kepada customer yang memiliki masalah dan selesai dengan solusi kita. Prinsipnya ada di situ dulu. Kita harus sepaham dulu sebelum kita akan melangkah ke design thinking. Nah, saya pengen tahu dari teman-teman, boleh jawab di chat ya. Kira-kira teman-teman tahu Gojek ya pasti ya semuanya ya. Gojek itu kira-kira mereka itu solusinya apa sih? Dan ditujukan untuk siapa? Mengatasi masalah apa sih Gojek itu? Boleh di chat ya. Saya pengen baca juga nih di chatnya. Oke, menghindari kemacetan, apalagi memudahkan orang-orang mager. Ini genset banget ya. Kemageran, oke. Apalagi mencari jasa ojek secara cepat. Transportasi, oke. Cari ojek susah. Layanan makan, oke. Ya, thank you. Memudahkan, membantu, oke. Efisiensi waktu, mudah dan simpel, oke. Thank you teman-teman, terima kasih. Ya, dari kata-kata yang teman-teman sampaikan di chat, itu adalah bahasanya memudahkan, membantu, mengatasi, kan gitu kan. Berarti kan itu ada masalah yang kemudian teman-teman memudahkan. Ada masalah dari customer yang kemudian teman-teman membantu. Ada masalah dari customer yang teman-teman dapat menjangkau. Dari sisi kalimat, kita sudah bisa menangkap bahwa
sebuah produk bisnis atau sebuah usaha, sebuah bisnis itu adalah solusi untuk membantu, untuk memudahkan, untuk menjangkau, untuk melayani, untuk apapun lah kepada customer yang punya masalah, yang punya problem. Oke, thank you. Nah, untuk Gojek lebih tepatnya itu mereka awalnya itu pengen mengatasi kemacetan, membantu kalau di Jakarta ya, karena mereka launching pertama di Jakarta, jadi mereka banyak karyawan-karyawan yang dari perusahaan besar yang kita tahu kalau sekarang kita ke Jakarta pun pasti akan macet ya. Nah, di sana sesimpel itu Gojek ingin membantu para pekerja, para karyawan ini supaya terhindar dari kemacetan. Kalau naik mobil mungkin akan macet, kalau naik busway kemungkinan juga akan macet dan berdesak-desakan. Tapi dengan ojek akan lebih simpel dan layanannya, value-nya itu Gojek menawarkan bisa antar jemput gitu kan. Jemput dari lokasi awal, nggak perlu ke pangkalan ojek, kita nggak perlu ke lokasi pangkalan ojek, tapi bisa dari rumah, bisa dari manapun, ojeknya datang dan mengantarkan kita ke lokasi yang ingin kita tuju. Berarti Gojek itu perusahaan yang mereka sebetulnya perusahaan apa sih teman-teman? Perusahaan transportasi kah? Oke, jasa transportasi ya mungkin maksudnya ya. Terus apa lagi? Teknologi. Oke, aplikasi teknologi transportasi online. Startup, oke, rintisan perusahaan ya, startup ya. Oke. Nah, Gojek itu adalah masuk dalam tipikal perusahaan izinnya itu adalah logistik. Logistik ya, bukan transportasi. Makanya waktu dulu tuh, kalau teman-teman ngikutin ya, kalau teman-teman ngikutin itu pernah ada demo para ojek online ini ke Kementerian Perhubungan ya, yang waktu itu peningkatan tarif kalau nggak salah gitu. Nah, kemudian Kementerian Perhubungan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak punya power untuk merubah itu. Karena apa? Gojek bukan masalah transportasi, tapi perusahaannya izinnya izin logistik gitu. Logistik itu mengantar barang atau mengantar apapun dari tempat awal ke tempat yang akan dituju. Nah, awalnya makanya Gojek itu layanannya adalah pengantaran, contohnya adalah manusia ya, dari tempat awal ke tempat tujuan. Pengantaran dokumen, dosen ya masih ada sampai sekarang, pengantaran dokumen dari tempat awal ke tempat tujuan. Kemudian waktu itu pengantaran barang, waktu itu masih ada apa ya namanya, yang pakai pickup itu, GoBox ya, GoBox. Nah, itu pengantaran barang dari tempat awal ke tempat tujuan. Nah, itu awal Gojek berdiri dan saya masih mengalami user interface yang masih lemot, kemudian juga yang masih awal banget, yang logonya belum belum kayak sekarang. Nah, itu ternyata uh, Gojek mendapatkan feedback yang cukup positif dari banyak customer, terutama di kota-kota besar karena waktu itu di kota Jakarta ya. Nah, kemudian dari situ Gojek mendapatkan feedback, customer-nya juga cukup meningkat secara signifikan, kemudian pengantaran-pengantaran juga banyak dan ada yang hilang fitur-fiturnya, ada yang sekarang masih bertahan. Yang masih bertahan seperti GoRide, kemudian GoCar, mungkin berkembang waktu itu saya rasa belum ada GoFood, belum rame, sekarang mulai GoFood. Waktu itu belum ada GoPay, kemudian sekarang ada GoPay gitu kan. Yang kemudian GoBox hilang, kemudian GoClaim hilang, Go Massage hilang, Go Live hilang juga. Jadi banyak yang hilang, banyak yang muncul fitur-fitur baru. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan design thinking, ada kaitannya yang materi dengan kita bahas. Nah, oke, thank you teman-teman. Nah, jadi pengantar case kita, kasus kita Gojek ini cukup membuka karena semua pasti tahu Gojek, semua pasti tahu pernah pakai Gojek, baik itu fitur apapun yang ada di Gojek. Jadi ini case ini cukup cukup relevan, cukup mudah untuk kita pahami. Oke, next kita ke prinsip E. Ada 3 E prinsip dari design thinking. Design thinking itu apa sih kemudian? Karena ada prinsip 3E, empati, expansive thinking, dan juga experimentation. Design thinking itu adalah, kalau diartikan itu ya, berpikir.
cara berpikir. Design thinking itulah cara berpikir kita untuk menemukan solusi terhadap permasalahan customer dan apa yang kita ngerti, apa yang customer kita butuhkan. Intinya ada di situ. Design thinking itu di situ. Kita ngerti cara menyelesaikan, cara membuat solusi bagi customer kita, segmen-segmen kita, mereka butuhnya apa. Oh, mereka butuhnya saat ini mungkin di Gojek nggak banyak kebutuhan GoClaim, waktu itu salon ya kalau nggak salah, GoClaim itu salon. Nah, kemudian akhirnya ditutup. Ternyata kebutuhannya di situ layanan, apa namanya, kalau dulu mungkin bayarnya cash ya, jadi ada yang kembalian, ada yang enggak gitu. Masalah baru tuh di kembaliannya, ada yang dapat kembalian, ada yang Kak nggak ada kembaliannya Kak, uangnya terlalu besar. Kemudian buatlah fitur baru namanya GoPay, bisa bayar tanpa cash, jadi cashless di situ. Nah, kemudian muncullah itu semuanya. Jadi kita sebagai founder, kita sebagai seorang entrepreneur itu harus ngerti kebutuhan customer kita, harus ngerti kebutuhan user kita. Kira-kira mereka butuhnya apa sih? Ya, prinsipnya ada 3, empati, expansive thinking, experimentation. Empati itu apa sih? Empati itu kita ada rasa yang sama. Kita memiliki empati, memiliki rasa, memiliki perasaan yang sama terhadap yang customer alami. Itu empati. Yang kedua, expansive thinking. Kita memiliki daya pikir yang luas, yang eksploratif, yang kemudian kita ingin tahu banyak tentang apa yang dialami sama customer kita, kemudian kita ingin ngerti sedalam-dalamnya, ngerti sespesifiknya apa yang target kita, user kita, customer kita alami, sampai kita ngerasain di situ. Kita ngerti semuanya. Oh, ternyata customer kita mau itu bukan persoalan kualitas produknya, tetapi pada pelayanannya. Misal, oh ternyata pas customer kita tahu si customer ini lebih mengutamakan, kalau pertanyaan apa ya, misal produk olahan pangan, mengutamakan rasa dan kualitas olahan pangannya daripada harganya. Oh ternyata yang customer kita mau itu lebih ke harganya yang terjangkau. Kalau urusan kualitas nomor 2, nomor 3. Nah, kenapa bisa seperti itu kita tahu? Karena kita ekspansif ya. Kita betul-betul berpikirnya kalau pernah dengar out of the box, kita nggak pakai box lagi gitu. Kita betul-betul eksploratif, melihatnya tuh melihat dalam lingkup yang lebih luas. Nah, kemudian setelah kita cara berpikir kita lebih luas, kita masuk ke experimentation, prinsip yang ketiga. Kita suka bereksperimen dengan apa yang customer kita alami, kita lihat, kita rasakan betul, dan kita tahu apa yang mereka mau, kita eksperimen di situ, membuat sesuatu yang customer suka. Ini 3 prinsip dari design thinking. Nah, ini adalah 5 langkah cara berpikirnya. Yang pertama itu ada empati tadi ya, yang kedua define, yang ketiga ideasi, yang keempat prototype, yang kelima testing. Ini langkah sederhana. Ada juga yang 6 langkah, ada juga yang mungkin 7 langkah, tapi yang paling umum adalah 5 langkah kita dalam berpikir atau bagaimana mengimplementasikan dari sebuah masalah menjadi solusi. Ini ada 5 langkah, dari mulai empati, define, ideasi, prototype, dan juga testing. Nah, kita akan bahas satu-satunya. Apa nih empati yang tadi ya, kita ikut merasakan, ikut sama perasaannya dengan customer kita harus ngerti sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya apa yang customer itu alami. Kita masuk di dalam bagian itu. Kemudian define, kita definisikan masalah dari customer ini kira-kira apa sih, kenapa sih kok mereka mengalami masalah kayak gini, kenapa mereka mengalami kegelisahan, kenapa mereka kok mengalami hal yang nggak bikin mereka happy, kenapa mereka mengalami seperti ini, itu didefinisikan, distrukturkan dalam eksplorasi tadi tuh. Oh ternyata si customer ini seperti ini, si customer B beda dengan customer A, customer C beda lagi alasannya dengan customer A dan B. Nah ini kita nanti akan kaya terhadap feedback, kaya terhadap apa namanya masukan-masukan, dan juga kaya terhadap hasil-hasil apa yang kita alami. Itu justru memperkaya pikiran kita untuk melakukan tahap ketiga, ideasi.
Ideasi ini kita mulai melihat, menstrukturkan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita alami, dan kita strukturkan, kita definisikan, kita punya ide apa. Ide apa yang kira-kira tepat, yang kira-kira pas untuk memberikan solusi terhadap customer alami itu. Nah, dari ketika sudah ide, kemudian produksi prototipenya, barang setengah jadinya, atau barang uji cobanya, itu diproduksi, kemudian dites. Tahap nomor 5, dites ke customer yang uh, kita sasar. Gitu. Ini 5 step itu. Intinya ada di sini. Dissenting itu intinya ada di sini. Empati, define, ideasi, prototyping, dan testing. Kita ngerti, kita ikut merasakan customer kita seperti apa, segmen kita seperti apa, kita mendefinisikan kenapa mereka seperti ini, kemudian kita punya ide, oh ternyata kita bisa membuat ide seperti ini supaya masalah mereka selesai, kemudian kita bikin prototyping atau uji cobanya, dan kita tes apakah works atau enggak gitu ya. Dari 5 tahapan ini, saya mengkategorikan menjadi 2 dimensi gitu. Yang empati define ini menjadi dimensi masalah, problem, yang ideasi, prototype, dan testing ini dimensi solusi gitu. Artinya dimensi itu seperti ini. Empati sama define itu ngomongin masalah. Di situ betul-betul kita harus ada empati. Masalah mereka apa? Kita harus ngerti. Kita harus terjun terus. Kita harus tanya terus. Kita harus deep interview terus sama mereka. Apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Itu kita ada di kategori atau dimensi masalahnya. Setelah dimensi masalahnya kita tahu, ini masuk ke masalah dimensi solusinya. Kita mulai ide, prototype, dan testing. Gampangnya, saya bikin biasanya lebih sederhananya ada 2 dimensi untuk design thinking itu. Dimensi masalah dan dimensi solusi. Dimensi masalahnya apa? Kita berempati dan kita mendefinisikan masalah itu. Dimensi solusinya apa? Kita punya ide, kita bikin uji cobanya, dan kita testing ke customer kita. Nah, okay. Ini empati. Tadi sudah kita bahas. Untuk empati di sini ada interview ya. Cara kita mendapatkan banyak data dari calon customer kita atau sasaran yang harus kita kita targetkan, itu di sini biasanya kita ada fenomena. Mungkin fenomena sekarang contohnya terkait dengan masalah sampah misalkan. Oh, ada masalah sampah nih di wilayah ini, di wilayah A, atau di Semarang katakanlah di mana di Gunung Pati ada persoalan masalah isu sampah. Kita punya empati itu terhadap isu di sana karena ternyata sampah itu tidak cuma menumpuk, tetapi di sana justru menimbulkan penyakit-penyakit baru bagi masyarakat. Nah, kita terjun ke sana, ke lokasi untuk cari tahu. Kita berempati kepada masyarakat di sana. Kemudian setelah kita ngerti empati apa yang akan kita angkat, isu apa yang akan kita angkat, yang akan kita dalemin, kita definisikan di sini. Nah, definisi ini ada 2 aspek ya, teman-teman. Ini mendefinisikan dari perspektif customer kita, dan kemudian diobservasi, kita definisikan dari perspektif kita yang punya solusi. Sehingga nanti akan ngeblend, sehingga nanti akan ketemu. Oh, masalah dari perspektif dari si user kita, ternyata permasalahannya adalah terkait dengan ekonomi. Terkait dengan masalah ekonomi, di sana mata pencahariannya mungkin ekonominya rendah, menengah ke bawah. Nah, kita definisikan dari sisi aspek kita, kenapa kok bisa rendah? Oh, ternyata pendidikan di sana juga nggak tinggi. Nah, kita nanti ketemu, tengah-tengahnya di mana nih? Kira-kira ide apa yang untuk menengahi antara masalah ekonomi dari masyarakat, pandangan perspektif masyarakat, tapi dari pandangan kita, oh mereka ekonominya rendah, menengah ke bawah karena pendidikannya juga rendah. Nah, ini kira-kira ada hubungan nih di sini nih. Nah, ini di-blend-kan. Ide apa yang kemudian bisa kita lakukan, bisa kita sampaikan untuk mengatasi permasalahan di situ. Nah, ideasi ini isinya adalah brainstorming terus. Kalau kalian tim di sini mungkin ada yang tim ya, ada yang individu, ada yang tim. Kalau kalian usahanya didirikan oleh 2 orang atau 3 orang, itu disediakan brainstorming masing-masing, punya perspektif masing-masing. Dari saya perspektifnya seperti ini, ide saya seperti ini. Dari founder yang lain perspektifnya, idenya seperti ini. Diketemukan di situ nanti. Kira-kira apa ya? Oh, ternyata perspektif kita ada yang sama. Nah, di situ nanti
dilakukan pencocokan gitu di situ. Sehingga ide yang tepat itu di mananya untuk mengatasi masalah itu. Kemudian setelah nanti ide itu disepakati oleh tim, dilakukanlah prototipe, membuat barang untuk uji cobanya. Nah, uji coba ini kemudian di-testing kepada customer yang kita sasar tadi, customer yang kita interview tadi, customer yang akan kita selesaikan masalahnya tadi. Itu. Untuk 5 tahap ini kurang lebih seperti itu, simpelnya seperti itu. Oke, kita ambil case sekarang, teman-teman. Kita ke empati ya, ini saya kasih contoh nih. Kita ke empati sekarang. Saya punya empati nih terhadap masalah stunting di Indonesia. Ternyata masih tinggi dalam berapa nih? Dalam angka ya, ternyata masih tinggi. Data dari 2021, targetnya di 2024 ini bisa 14% nih dari pemerintah. Kita punya empati di sana. Toh di Semarang sendiri kan juga persoalan stunting masih jadi persoalan yang banyak dibahas gitu ya oleh ibu-ibu PKK, oleh dinas-dinas kesehatan, oleh kelurahan dan macam-macam. Ini masih banyak dibahas karena masih banyak cukup banyak walaupun menurunnya juga cukup sangat signifikan di stunting di Kota Semarang, tapi kita punya empati yang lebih luas, tidak cuma di Semarang. Tapi ini stunting di Indonesia itu kita punya punya rasa, punya punya perhatian khusus, punya rasa empati yang kita ingin menyelesaikan ini gitu. Nah, ini saya ambil contohnya stunting gitu. Nah, kira-kira kita definisikan stunting ini kalau kita observasi, kita analisis, kita ekspansifkan berpikir kita eksplorasi. Ini kira-kira nih 3 pertanyaannya nih. Apa akar masalah dari persoalan stunting ini? Akar masalahnya tentu pada user ya, bukan pada kita, tapi pada user. Kembali lagi, design thinking adalah soal perspektif ke customer kita, ke calon target kita. Apa sih akar masalah persoalan stunting? Oke. Kemudian yang kedua, landscape masalah apa yang akan diambil dari akar masalah yang sudah kita temukan. Kemudian ide apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita pengen tahu dari teman-teman. Akar masalah dari stunting itu kira-kira apa ya? Kita stunting itu kan masalah ya. Tapi akar masalah itu sebetulnya apa? Kekurangan gizi, oke. Makanan, ekonomi, oke, ekonomi rendah, gizi, pendidikan, kemiskinan, gizi, kemiskinan, ekonomi. Nah, kurang lebih sama kan. Lingkungan, sulit beli makan ya ekonomi. Pengetahuan itu masuknya ke edukasi, pola asuh. Oke, kurang lebih sama jawabannya. Ada kurang lebih 4 lah ya. Ekonomi, kemudian literasi atau edukasi, kemudian persoalan apa tadi? Edukasi, waduh bawaan. Ekonomi ya, gizi ya, pemenuhan gizi, pengetahuan nutrisi itu edukasi masuknya. Kemudian ada pernikahan dini juga, pengetahuan rendah. Nah, oke. Anggap aja kita punya 3 nih. Kita brainstorming ya ini ya, kita brainstorming. Ternyata dari teman-teman muncul kurang lebih ada 3 hal utama. Pendidikan atau edukasi, yang kedua adalah kemiskinan, yang ketiga adalah eh, kurang gizi atau mungkin tadi yang satu soal pernikahan dini juga masuk kategori mungkin sekarang. Nah, ini ada empat brainstorming masalah besarnya, cakupan besarnya itu ada 4 ini. Nah, kalau sekarang persoalan ekonomi, kalau kita temukan teman-teman, saya cukup mengikuti kemarin, banyak kelurahan yang anak stuntingnya itu justru dari anak orang kaya, anak yang mampu ya, anak dari orang yang mampu. Berarti apakah masalah ekonomi masih relevan bahwa anaknya tidak stunting? Kurang relevan. Karena ternyata waktu disurvei, banyak anak-anak stunting itu justru muncul dari anak-anak yang orang yang mampu. Tapi ada juga masih cukup relevan jika persoalan ekonomi. Kenapa? Karena juga persoalannya terhadap daya beli untuk pemenuhan gizinya. Tidak bisa beli daging, mungkin sayuran-sayuran yang sehat, organik, dan macam-macam tidak mampu. Itu juga masih relevan. Tapi kemudian ada distorsi, ada perbedaan ya. Ketika membahas ekonomi ternyata banyak juga kok anak-anak stunting yang
eee, justru dari orang yang mampu. Terus kenapa kok bisa kayak gitu? Bisa jadi karena pernikahan dini tadi bisa jadi tuh. Kemudian edukasi, tidak adanya edukasi. Karena apa? Anak-anak, mungkin sekarang, anak-anak muda suka, cinta gitu, nikah tanpa ngerti ternyata, eee, ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu kan. Pola asuhnya dan macam-macamnya itu sejak, sejak awal, deteksinya itu sejak awal gitu ya. Nah, kemudian, eee, ini menjadi satu isu lebih besar loh. Kemudian apa ya, akar masalahnya itu apa? Nah, kalau sudah ketemu ini, yang paling mendasar itu apa sih sebetulnya? Mungkin kita bisa jadi pendidikan gitu ya. Karena pendidikan ini jadi segala segala pintu dari segala macam-macam gitu. Mau ke ekonomi, mau ke pemenuhan gizinya mungkin juga, kemudian juga dari literasinya itu bisa jadi edukasinya. Karena ini anak-anak harus diedukasi dulu nih, terutama yang usia-usia muda. Nah, waktu itu ada kemudian pembagian vitamin tambah darah, itu untuk pencegahan stunting. Pencegahan ya, judulnya pencegahan. Itu bisa jadi juga salah satu strategi juga gitu loh. Karena, edukasi itu juga menjadi penting untuk mencegah. Tapi ketika sudah mulai ke ekonomi, kemudian sudah mulai ke kurang gizi, kenapa nggak bisa beli, kemudian anaknya jadi stunting. Nah, ini sudah persoalan yang berbeda. Ini mengatasi, kemudian bahasanya kan mengatasi, bukan mencegah gitu kan. Kita ambil akar yang paling bawah, akar masalah yang paling bawah. Anggap aja kita sepakat akar masalah yang paling bawah itu adalah edukasi. Di atasnya itu adalah ekonomi. Di atasnya sendiri itu adalah soal persoalan lingkungan gitu ya. Betul, multifaktor, pasti betul. Yang pasti dimulai pada usia di kandungan itu betul. Edukasi, pendidikan, lingkungan, ekonomi itu multifaktor. Nah, ketika sudah muncul beberapa faktor-faktor ini, faktor edukasi, literasi, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan, kita mau membahas ke yang nomor dua, landscape masalah apa yang akan diambil. Kita sudah ketemu nih, sudah mengerucut menjadi tiga. Edukasi literasi, persoalan ekonomi, ke gizinya, dan yang ketiga adalah ke lingkungannya. Landscape yang mana yang mau kita ambil? Apakah kita bisa menyelesaikan semuanya? Mungkin bisa, tapi untuk membangun ide awal tidak bisa semuanya. Harus spesifik, harus betul-betul tajam, harus betul-betul on point. Jangan keseluruhan. Tapi kan mungkin ada satu ide yang bisa mengatasi literasinya, bisa mengatasi pendidikannya, bisa mengatasi ekonominya dan macam-macamnya. Kemungkinan. Tapi kita fokus pada satu landscape masalah apa yang akan diambil. Nah, di sini saya ambil goalnya, targetnya adalah pemenuhan gizi anak, targetnya anak usia 3 sampai dengan 10 tahun, idenya adalah minuman sehat. Jadi saya nggak mencegah ya. Jadi saya nggak ambil landscape yang pencegahan, tapi landscape-nya ditelah akhirnya adalah mengatasi gitu. Supaya anak-anak kita suka makan sayur. Karena anak-anak kecil sekarang itu kadang susah untuk makan sayur. Lebih suka makanan jajanan yang instan di pinggir jalan, apalagi kalau sekolah gitu ya. Makanan-makanan yang kita nggak ngerti higienis atau enggak gitu. Nah, terkadang hal-hal ini, pola asuhnya juga ini juga menjadi perhatian bagi orang tua. Jangan sampai anak-anak mulai dibiasakan gitu seperti ini. Nah, kemudian saya di sini targetnya, goalnya pemenuhan gizi anak, targetnya anak usia 3 sampai dengan 10 tahun. Saya punya ide bikin minuman sehat gitu. Nah, ini macam-macam. Ini contoh ya, ini contoh saya ambil landscape-nya yang pemenuhan gizi anak. Nah, kira-kira ide apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah user tersebut? Ini minuman sehat. Jadi goal-nya pemenuhan gizi anak, targetnya anak usia 3 sampai 10 tahun, idenya minuman sehat. Kemudian setelah kita ngerti, kita bikinlah uji coba untuk bikin minuman sehat, jus-jus sehat, kemudian kita uji cobakan, kemudian dari uji coba ini pasti akan muncul dua jawaban, ya atau tidak, ya kan? Ya atau tidak. Kita bikin uji cobanya di sini, prototipenya, atau sebelum kita pasarkan, sebelum kita komersialisasikan, kita bikin uji coba dulu. Kita kumpulkan nih anak-anak yang tadi kita sasar, kita targetkan, kita bikin jusnya. Mungkin sekarang campuran macam-macam ya, ada yang dicampur sama sayur, mungkin anak-anak yang nggak suka makan sayur, bikin jus dengan makan sayur. Kemudian atau mungkin nugget.
olahan nugget tapi sudah sehat, ada campuran sayurnya. Kita produknya kita ujikan ke anak-anak yang menjadi sampling kita, menjadi target kita yang akan kita selesaikan masalahnya. Kemudian kemungkinan akan ada dua hasil feedbacknya, dia suka atau dia nggak suka, gitu kan. Tapi ini masih ambigu, masih belum final gitu. Sukanya kenapa, nggak sukanya kenapa. Bisa jadi anak satu ini yang dia nggak suka, tapi anak yang lain suka. Bisa jadi. Kita baru bicara, misalkan ini anak laki-laki gitu. Berbeda lagi nanti kalau anak perempuan. Anak laki-laki mungkin tidak cenderung suka yang namanya jus sayur. Dia nggak suka tuh namanya sayur-sayuran, misalkan brokoli atau sawi sama nanas gitu. Nggak suka nih anak-anak cowok nih. Tapi yang cewek ini suka. Ketika kita uji cobakan, yang jus nanas sama sawi ini lebih disukai sama anak-anak perempuan daripada anak laki-laki. Akhirnya muncul hipotesis-hipotesis itu. Kemudian kalau coba kita buah-buahan, ternyata yang buah-buahan itu anak perempuan suka, anak laki-lakinya juga suka. Oke, berarti sasaran market saya untuk jus sayur-sayuran itu bukan untuk anak laki-laki. Berarti ini untuk perempuan. Yang laki-laki nanti ada olahan-olahan lain yang kira-kira mana sih yang disukai bagi masing-masing segmen kita. Terus yang tidak suka kenapa? Itu juga kita harus punya alasan. Kenapa itu alasannya adalah bisa jadi macam-macam. Saya nggak suka, lebih suka buah dimakan langsung daripada di jus, bisa jadi. Saya nggak suka sayur, saya lebih suka sayur dimakan langsung, dimasak, dibikin salad daripada dibikin jus. Oh bisa jadi ya. Tapi yang menjawab dia, saya lebih suka jus kok daripada salad. Nah itu bisa jadi. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Tidak itu bukan berarti negatif. Tapi tidak itu justru akan mendapatkan feedback dari kita. Oh ternyata yang anak laki-laki ini lebih banyak yang suka salad daripada di jus. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Itu akhirnya akan muncul dari hasil kita melakukan testing. Kita bikin produknya, untuk kita tes, hasil tesnya kita jadi punya data. Punya 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 insight, punya wawasan, punya feedback kira-kira yang menjawab iya itu kenapa, yang menjawab tidak itu kenapa. Tidak belum tentu negatif. Bukan berarti oh tidak ya udah nggak usah bikin produk nggak kayak gitu. Tidak itu ada alasannya. Kira-kira kenapa? Karena segmennya masing-masing, kesukaan masing-masing. Apalagi kalau minuman, makanan itu selera juga masing-masing. Kadang anak-anak cewek lebih lebih selektif daripada anak cowok kan kayak gitu biasanya. Itu persoalan persoalan kita harus ngerti juga anak itu maunya seperti apa sih. Nah, oke, clear ya? Dari sini paham ya? Nah, kemudian apakah sampai seperti itu selesai? Belum. Belum. Nah, ketika ada penolakan dari hasil produk kita, ada yang tidak suka, saya no sama produk ini, saya nggak suka sama yang namanya jus sayur, saya nggak suka sama yang namanya salad, saya nggak suka sama olahan-olahan sayur dan buah-buahan. Ini akan menjadi feedback kita. Oke, apa yang akan kita lakukan setelahnya? Bisa jadi testing ini kita akan kembali ke idenya, kita akan membuat ide baru, atau kita akan kembali ke definisinya ketika kita akan mendefinisikan ulang masalahnya, atau kita justru akan kembali dari awal ke empatinya. Jangan-jangan segmen kita yang salah, empati kita yang salah. Nah, ini bisa saja terjadi gitu karena non linear gitu. Bukan berarti setelah kita melakukan 5 tahapan ini, setelah testing selesai, enggak, belum. Setelah testing itu masih ada langkah selanjutnya, feedbacknya apa dari customer kita. Dari testing ini bisa jadi kembali ke ideasi, kita membenahi ulang idenya, oh ternyata kita salah bikin ide, kita salah kalau bikin justru kita salah, mereka nggak suka. Kita bikin ide baru ya, itu kembali lagi ke ide. Tapi ketika mereka nggak suka, bisa jadi kembalinya ke definisi, oh ternyata kita salah mendefinisikan bahwa stunting itu bukan persoalan cuman dikasih makan sayur sama buah-buahan, enggak soal kayak gitu. Ternyata mereka lebih ke pendidikannya yang harus kita solusikan, bukan persoalan olahan pangannya, bisa jadi. Jadi cara mendefinisikan kita bisa jadi itu salah salah persepsi gitu ya. Nah, kalau definisi pun juga gagal, itu bisa jadi kita harus kembali ke awal, ke empati lagi. Cara empati kita harus benar. Bisa jadi empati kita keliru. Bisa jadi apa yang kita lakukan segmen kita salah. Nah, ini implikasinya teman-teman.
Ada nggak dari teman-teman ini produknya, Mas, saya itu udah jualan setahun 2 tahun lebih, cuman kok penghasilannya gini-gini aja gitu. Produknya yang laku ya itu aja, produk yang lain nggak laku, jadi beberapa tutup. Kemudian ya nggak meningkat-meningkat amat. Kira-kira kenapa ya? Jadi stagnan gitu. Bisnisnya tuh stagnan, produknya stagnan. Nah ini kembali tuh, bisa jadi idemu salah atau keliru, bisa jadi cara mendefinisikanmu salah atau keliru, bisa jadi empati segmenmu yang salah, bisa jadi calon marketmu yang kamu salah sasaran gitu. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Atau bisa jadi perubahan perilaku dari customer kita. Contohnya gimana kalau perubahan perilaku? Contohnya gini, yang awalnya kita tinggi trafficnya, transaksinya pas jualan online, tiba-tiba semenjak COVID-nya selesai, online-nya jadi redup tuh, jadi rendah. Mas, kemarin waktu waktu musim COVID, penjualan online saya meningkatnya tinggi, omset saya besar, setiap bulannya 100 juta gitu. Tapi ketika COVID-nya udah selesai, saya per bulan cuma dapat 15 juta. Ini menurun. Kenapa ya? Nah, itu kalau itu berarti perubahan perilaku. Yang awalnya customer kalian tuh masuknya ke online karena COVID mungkin ya. Jadi sekarang sudah mulai ke offline, O2O itu, online to offline. Nah, ketika segmen kalian kembali berubah atau lari ke perilaku menjadi offline, kalian harus seperti apa? Apakah kembali ke ide, kembali ke define, atau kembali ke empati? Nah, itu harus clear, harus bisa mendefinisikan nih. Nah, paham ya sampai sini ya? Itu harus betul-betul kalian apa namanya? Kalian kalian definisikan betul. Ya, jadi karena aksinya salah, benar. Ambil keputusannya salah, bisa jadi. Jangan-jangan segmen saya sudah berubah. Yang awalnya segmen saya adalah anak-anak usia 3 sampai 5 tahun lebih ke segmen cewek, ternyata saya salah. Ternyata yang suka itu adalah segmen yang cowok. Bisa jadi ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi banyak hal. Nah, artinya teman-teman di sini ketika sudah mencapai puncak bisnis, oke, bisnis saya ini bakal bakal terus meningkat nih. Selama itu masih growth ya, selama grafiknya itu masih growth, berarti mungkin akan di jalur aman ya. Selama masih growth itu akan aman. Tapi ketika itu sudah mulai menurun dan secara signifikan, itu harus harus lihat ini lagi nih, design thinking lagi. Ini kenapa ya? Apakah memang ekonominya lagi nggak bagus? Apakah memang segmen saya perilakunya menjadi berubah? Apakah karena saya salah ambil keputusan kemarin menaikkan harga? Mungkin bisa jadi kan. Nah, itu harus harus clear dulu. Harus ngerti pebisnis, harus harus apa namanya? Harus ngerti kebutuhan konsumen, kebutuhan customer, kebutuhan pelanggan kita itu apa. Nah, design thinking mengajarkan kita untuk ngerti kebutuhan dari customer. Orientasinya adalah orientasi customer, bukan orientasi yang dari founder punya. Contohnya gimana? Mas, saya tuh bisa bikin ini loh, bisa bikin uh, apa contohnya? Bisa bikin salad yang enak. Kemudian saya mau jual. Itu keliru, itu langkah yang keliru gitu. Jadi jualan dari produk yang kita mau, yang kita suka sendiri, yang kita mau sendiri, yang kita bisa sendiri gitu. Nggak di riset dulu apa yang tujuan dari bisnis ini apa, tujuan dari produk ini apa. Nggak di riset di awal dulu. Sehingga ketika kita jualan, kok nggak laku ya, kenapa ya. Nah, karena kita nggak ngerti kebutuhan dari customer kita apa. Nah, bisnis yang baik itu berangkat dari customer needs, kebutuhan dari customer. Nah, ini bisa terulang terus. Tidak hanya setahun, 2 tahun, mungkin kalau kalian pahami kemarin waktu COVID ya, yang awalnya perusahaan kosmetik menjual apa namanya bahan-bahan kosmetik, tiba-tiba menjual masker, tiba-tiba menjual hand sanitizer gitu ya, tiba-tiba menjual hal-hal yang bersifat perlindungan COVID. Padahal itu perusahaan kosmetik. Nah, itu karena ngerti, oh sekarang kosmetik kita nggak laku karena orang nggak pergi kemana-mana, orang lebih butuh sehat, nggak butuh dandan, nggak butuh mau nongkrong di mana, tapi mereka sekarang lebih butuh perlindungan kesehatan. Yang lagi dicari customer kita itu sekarang adalah
masker dan juga hand sanitizer. Jadi perusahaan kosmetik itu pivot. Pivot itu ini. Pivot itu adalah perubahan bisnis model tapi masih pada core bisnis awal. Jadi kayak kosmetik masih tetap alat-alat kecantikan tapi pivot, berubah bisnis model sementara untuk memenuhi kebutuhan customer yang mendesak. Jadi perubahan bisnis model. Waktu itu pasti banyak teman-teman yang ngerti brand-brand apapun, brand yang awalnya nggak jualan alat-alat kesehatan jadi jualan alat-alat kesehatan, masker, hand sanitizer, dan macam-macam. Nah, itu namanya pivot ke bisnis model yang baru. Nah, ini karena mereka apa? Mereka melihat design thinking. Dari tim manajemen melihat design thinking. Yang customer butuhin saat ini adalah masker dan hand sanitizer, bukan alat. Itu ya. Oke. Next. Nah, sampai kapan kita harus terus berulang-ulang untuk melakukan testing, prototyping, ideasi, mendefinisikan ulang, berempati, sampai kapan? Sampai kita menemukan yang namanya product market fit. Nah, product market fit itu apa? Product market fit itu ketika produk kita itu betul-betul sudah dibutuhkan oleh market, oleh customer kita, dan mereka suka dan mereka terus-terusan akan membeli. Kalau produk kita sudah mencapai seperti ini, berarti produk kita sudah product market fit, sudah klop. Produk kita sudah pasti dipakai sama market, dan market butuh produk kita. Tanpa kita jualan promosi yang gencar, mereka cari produk kita. Nah, itu product market fit namanya. Kita sudah mulai ngerti, oh pasar maunya kayak gini kok. Saya sudah bikin produknya, saya sudah testing, sudah validasi idenya, dan mereka mau, dan mereka menerima manfaat dari produk kita, dan mereka menerima hasil yang baik dari produk kita. Itu namanya product market fit. Gitu ya. Nah, oke, ketika dua dimensi tadi itu tercapai, dimensi masalah dan juga dimensi solusi bisa fit, bisa klop, bisa bisa nyambung, dan saling ada kebutuhan di situ, yang kebutuhannya tidak terbatas, artinya retensinya tidak terbatas. Itu berarti si usaha ini, produk ini sudah mengalami yang namanya agile. Agile itu apa sih? Agile itu adalah adaptif, peka terhadap apa yang customer butuhkan, adaptif terhadap yang pasar sekarang lagi butuhkan, sehingga ini akan sustainable gitu, akan berkelanjutan terus. Sudah cocok, sudah klop itu antara human-nya, people-nya, market-nya, produknya, dan juga bisnisnya, karena sudah fit, marketnya sudah fit, sudah ketemu tuh. Nah, jadi pahami betul dua dimensi ini, problem dan solusinya. Kalau cara berpikir kita sudah ngerti, oh ada masalah, kita harus ngapain, mendefinisikannya seperti ini, kemudian untuk mencari solusi yang seperti ini akan mudah kita untuk menemukan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru. Bisa jadi yang seperti yang Gojek lakukan waktu itu, Gojek akan terus akan terus melakukan refine. Refine itu apa ya? Refine itu kayak checking ulang desain thinkingnya mereka. Oh, waktu itu masih bayarnya cash, ternyata banyak masalah di situ. Masalahnya nggak ada kembalian dari ojeknya. Kemudian mereka bikin ide baru untuk menemukan fitur, tapi mereka kembali ke definisi dulu. Apa sih yang customer mau terhadap pembayaran, sistem pembayaran gitu ya. Oh, ternyata yang mereka mau adalah lebih transparan, atau mungkin biar nggak repot, biar nggak riweh, gimana caranya. Oke, kemudian bikin ide namanya e-wallet itu kan, kemudian bisa top up, kemudian pembayarannya bisa langsung dipotong lewat poin atau saldo kita yang ada di GoPay. Jadi kembali terus ke sini. Sekelas perusahaan besar pasti akan melakukan hal yang sama ketika marketnya ada kebutuhan, ketika marketnya itu ada perlu, sudah mentok, segmennya mentok, butuh fitur-fitur baru, pasti akan kembali ke sini. Nah, fitur-fitur inilah yang kemudian bisa melengkapi bisnisnya jalan, dari human-nya terpenuhi, produknya ada. Ini sudah saling terpenuhi semuanya. Nah, dari itu design thinking ketika sudah clear larinya kemana? Larinya ke sini, bisnis lean canvas, atau mungkin ada yang kenal namanya bisnis model canvas gitu ya. Kalau saya lebih cocoknya di sini, pakai format ini.
kalau formatnya bisnis model Canvas mungkin bagi UMKM oke ya, bagi apa namanya, produk-produk yang nggak punya value, bukan nggak punya value ya, tapi lebih kalau design thinking yang customer needs, orientasi customer, saya lebih menyarankan pakai yang modelnya Lean Canvas. Bedanya di mana? Kalau bisnis model Canvas, ini nggak ada problem nih, adanya key activity gitu ya. Kalau yang tahu ya, mungkin ada materi khusus nanti untuk bisnis model Canvas waktu offline. Nah, kalau Lean Canvas di sini problem. Customer segmen kita siapa, ini persis dengan pola pikir design thinking. Ditulis saja customer segmen siapa di sini, kemudian yang nomor dua, problemnya apa dari customer kita, kemudian kita menawarkan value proposition-nya apa yang unik, solusi apa yang kita tawarkan, cara menyampaikan solusi itu melalui channel apa, nomor 5, caranya bagaimana, apakah dengan sosial media, apakah dengan kita buka outlet, ataukah dengan mendaftar Gojek, GoFood, dan macam-macam. Kemudian revenue stream-nya dari mana? Revenue stream itu pendapatan. Apakah kemudian bagi hasil, ataukah kemudian ambil margin berapa persen keuntungan, ataukah kemudian bagaimana cara pendapatannya. Kemudian cost strukturnya itu kira-kira apa yang harus dikeluarkan, mungkin membayar karyawan, membayar sewa tempat, membayar listrik, dan macam-macam. Cost struktur itu yang dikeluarkan. Revenue stream itu pendapatan kita, cost struktur itu yang harus kita keluarkan. Dan matriksnya apa? Nah, matriks inilah sebetulnya bisnisnya. Meternya itu apa? Ukurannya itu apa? Bisnis kita itu bisa growth. Kalau aplikasi biasanya ukurannya adalah transaksi user di digital, kemudian banyak yang downloadnya seberapa banyak, itu ukurannya. Mungkin kalau bisnis-bisnis yang konvensional, satu hari pengunjungnya ada berapa, atau per bulan pengunjungnya ada berapa, grafiknya bagaimana setiap bulannya, itu ada metriknya. Itu. Oh, ternyata bisnis kita growth. Walaupun transaksinya sama, tapi orang yang berkunjung lebih banyak. Berarti kan branding kita berhasil kan gitu kan. Jadi strategi-strategi ini kita akan ngerti. Nah, Lean Canvas ini akan memberikan eh, apa ya? Memberikan sebuah visibility kira-kira bisnis kita layak atau enggak. Bisnis kita jalannya seperti apa. Karena ini saling berkaitan. Customer-nya siapa? Masalah dari customer itu siapa? Apa masalahnya? Kemudian unique value proposition-nya apa? Keunggulannya apa? Value-nya apa? Solusinya apa? Caranya bagaimana? Dapat uangnya dari mana? Apa yang harus kita keluarkan dan metriknya apa? Dan unfair advantage yang terakhir. Unfair advantage itu adalah keunggulan kompetitif kita dari kompetitor yang lain. Sama-sama jualan jus, sama-sama jualan salad misalkan, tapi kita berbeda dengan kompetitor karena kita punya unique value proposition. Nah, unique value proposition di mana? Kalau kompetitor itu belanja sayurnya itu di minimarket, kalau kita belanjanya langsung direct ke petaninya langsung. Jadi lebih seger, mungkin memotong rantai pasok distribusinya sehingga harganya bisa lebih murah. Jadi terjangkau, yang makanya kompetitor itu harganya mungkin salad satunya 50.000, kita bisa 40.000 dengan sayur yang lebih segar. Karena apa? Kompetitor belanjanya di minimarket, kita belanjanya ke petaninya langsung. Nah, ini ada perbedaannya di situ. Lean Canvas fungsinya untuk itu, mengetahui bagaimana bisnis kita itu berjalan. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Feel free, silahkan kita diskusi. Saya juga pengen tahu dari teman-teman kira-kira bisnisnya apa. Siapa tahu dari sini teman-teman mulai, oh iya ya, ternyata bisnis saya itu stagnan karena ini. Oh iya ya, ternyata saya nggak nemuin market fit dan macam-macam. Oke, thank you Mbak Fitri. Untuk tanya jawab mungkin saya kembali ke Mbak Fitri untuk memimpin diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pandi atas pemaparan materi yang cukup menarik nih. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, telah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Pertanian, Pak Hernowo Budi Luhur. Selamat malam, Pak. Terima kasih telah berkenan untuk hadir di Selamat malam Pak panel Ernowo. session kedua ini. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya, Pak. Oke, langsung aja nih kita buka untuk dua orang yang ingin bertanya. Silahkan teman-teman untuk raise hand atau langsung tulis aja di kolom chat ya. Wah, udah nggak sabaran nih, cukup sangat Banget antusias ya. ya. Ya, oke. Sebentar ya. Nah, dari tadi nih udah raise hand. Oke, silahkan dari Kak Budidaya Lele berbasis
apa ini ya? Silakan untuk on mic, Kak. Ya. Selamat malam. Malam, Mas. Ya, bisa didengar ya, Mas Fandi, Mbak Fitri. Yes. Ya, terima kasih. Materinya Mas Fandi, terima kasih Mbak Fitri dibawakan tadi acara dengan baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Tauhid Wijayanto. Saya sudah memulai usaha di makanan riang sekitar 10 tahun lah, 10 tahun kurang lebih. Selama ini dalam berjalannya waktu itu juga saya banyak berusaha cari inovasi baru yang kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Mas Fandi tadi. Saya tertarik ya untuk materinya. Ini mungkin nggak beda dengan apa yang saya pelajari sebelumnya dari Jack Ma, kalau nggak salah itu yang masalah design thinking itu. Kalau Jack Ma itu juga beranggapan kalau kita hidup di antara orang-orang yang kita anggap bodoh, selangkah saja kita lebih maju, pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, apa namanya, kaitannya dengan kreasi itu tadi ya, selangkah kita bisa menemukan design thinking, berarti kita akan bisa mendapatkan. Kaitannya dengan itu, Mas Fandi, jadi beberapa inovasi yang coba saya cari ya dalam waktu perjalanan 10 tahun itu memang ada yang gagal ya, ada yang biasa-biasa saja. Memang kendalanya di design thinking salah satunya. Jadi kalau tadi dicontohkan Gojek itu memang berhasil karena memang bisa menciptakan kebutuhan ya, mencari solusi seperti itu. Inovasinya memang tidak mudah ditiru ya, karena memiliki value yang luar biasa. Cuman yang saya tanyakan Mas Wandi, untuk di bisnis mikro ya, mikro dan kecil, kadang memang saya selama ini memang seperti muncul seperti mental block ya. Jadi kalau kita ingin berinovasi itu sering keganggu dengan pikiran akan mudah diimitasi gitu Mas Wandi. Mudah diimitasi karena untuk bisnis mikro kecil itu saya selama ini memang susah mencari untuk unique value ya, unique value yang spesifik. Jadi bedanya kalau memang di bisnis besar tadi kayak Gojek, dia punya inovasi, tapi inovasi itu memang luar biasa ya, segitu rumitnya, segitu detailnya. Misal pun itu ditiru, juga ditiru oleh beberapa orang, sekelompok orang yang mampu ya. Misal pun banyak kompetitor pun juga segmen pasarnya luas gitu kan. Ya. Jadi misal ada 10-20 kompetitor tapi segmennya ratusan juta orang gitu kan untuk konsumennya, usernya. Cuman untuk yang segmen mikro kecil ini memang sekali kita inovasi itu berhasil terus ditiru, akhirnya terbatas oleh waktu kita menikmati apa yang sudah kita inovasikan itu. Misal kalau yang kita lihat kayak yang sekarang lagi populer ya, es teh. 2000. Ya. Itu inovasinya sederhana tapi luar biasa karena memang bahan dasarnya murah ya, dijual segini masih masuk, tapi karena banyak orang yang bisa meniru dan itu mudah, semua orang bisa melakukan, akhirnya ya berbondong-bondong mereka melakukan usaha yang sama. Kurang lebihnya itu Mas Fandi. Jadi ringkasnya saya sering terganggu dengan mental block seperti itu yang akhirnya gimana ya? Ya maju mundur ya. Mungkin mohon apa namanya? Arahannya ya. Mohon barangkali ada pandangan dari Mas Wandi untuk menghadapi situasi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tauhid. Ini langsung saya jawab ya, Mbak Fitri. Iya, langsung saja Mas. Oke, karena yang antri banyak. Oke. Saya jawab simple, tapi semoga ini bisa menjawab. Seperti contohnya case-nya ST Jumbo.
yang kemudian dari hal kecil, siapa yang memulai, dari es teh, kita nyebut brand tapi itu belajar nggak apa-apa. Es teh kota, kemudian ada es teh desa, es teh presiden, es teh macam-macam juga, kemudian muncul-muncul dengan nama brand-brand yang berbeda, tapi produknya sama. Nah, terkadang pembeda itu, Mas Tauhid, unique value itu bukan selalu persoalan pada produk, tapi unique value itu bisa pada servisnya, bisa pada layanannya. Unique value itu bisa jadi pada proses eksekusinya. Seperti contohnya es teh itu, atau oke es teh deh, sama-sama jualan es teh jumbo, tapi ada yang laku, ada yang nggak laku. Satu, mungkin unique value dari kompetitor satu ke kompetitor lain. Oh, di sana jualannya tempatnya di mana aja. Kalau saya strategi harus saya pikirkan secara strategis. Di mana? Di pasang di pinggir jalan, mungkin orang akan lalu lalang karena itu apa? Tempat yang ramai, tempat yang mungkin orang nggak bisa berhenti gitu. Bisa, itu unique value juga kok. Jadi kita bisa bisa memilih unique value itu tidak selalu pada produk, tapi kita bisa juga pada layanannya, bisa juga pada eksekusinya. Itu bisa banget di situ. Nah, kemudian terus bagaimana kalau dengan produk? Nah, produk ini terkadang kita sudah ketakutan duluan, nanti jangan-jangan kalau saya mau bikin ide seperti ini, baru laku, yang lain tiru-tiru gitu ya. Yang lain jadi ikut-ikutan. Gitu. Nah, eh, itu memang resiko, tetapi paling tidak kita sudah melakukan satu langkah. Nah, kita harus punya kuncian-kuncian dari produk ini. Oh silahkan kalian meniru nggak apa-apa. Karena kita udah ngerti problem dari produk ini itu apa, masalah dari produk kita intinya gini, gampangnya gini. Kita develop produk, kita tahu cara menghidupkan produk ini dan kita tahu cara mematikan produk ini. Itu gimana? Kita ngerti, kita mau bikin produk, kita ngerti cara membuatnya dan kita ngerti cara mematikannya. Bisa jadi itu strategi juga. Saya mau sengaja bikin produk ini supaya yang lain, kompetitor yang lain bisa semuanya ikut-ikutan, ketika sudah ramai, saya bisa mati ini dan saya pindah ke produk yang sudah saya siapkan dan itu lebih. Itu soal strategi, Mas Tauhid. Jadi nggak boleh ragu ketika kita punya ide dan ide itu harus kita betul-betul definisikan dulu. Kompetitor bagaimana ya? Ide ini kira-kira nanti akan seperti apa ya? Saya, Mas Tauhid, mau cerita. Di bisnis yang saya bangun tahun 2020, yang itu hampir sama seperti Ruang Guru untuk pendidikan, tapi saya ke vokasional. Saya udah ngerti, saya bikin ini, nanti 2022 pertengahan bakal mati. Saya udah prediksi gitu, padahal baru mulai 2020. Tapi saya udah tahu matinya kapan tuh saya udah tahu. Nah, ketika sudah tahu mati, karena apa? Kebijakan kembali ke offline kemungkinan 2022 pertengahan atau akhir. Jadi bisnis saya nanti akan mati itu di situ. Tapi saya udah ngerti, ketika bisnis saya mati, saya punya fitur apa lagi yang supaya ini bisa tetap berjalan terus. Jadi kayak di ini dulu, kita udah ngerti fitur kita ini, produk kita itu runway-nya itu ujungnya di mana, tapi kita sudah siapin landasan baru di bawahnya gitu. Jangan sampai kita habis dulu baru kita mikirin, jangan. Jangan. Kalau saya melakukannya, saya mau bikin fitur, saya mau bikin produk, tapi saya ngerti ini matinya tahun berapa. Ini bertahan runway-nya tahun keberapa. Berapa lama ini akan bisa sustain, berapa lama ini akan bisa eksis di pasar. Ini akan mati di tahun sekian, di bulan ini. Nah, tapi sebelum itu, saya sudah melakukan riset, Mas Tauhid. Riset ini yang saya tanya, setelah nanti offline, kira-kira teman-teman sekolah maunya seperti apa? Apa yang teman-teman sekolah mau? Oh, ini gini nih. Offline-nya belum selesai, belum ada keputusan offline, kita udah ngerti maunya sekolah. Tunjukin aja produk yang baru. Jadi kita walaupun produknya sama, kita udah ngerti duluan. Kita udah selangkah lebih lebih awal untuk memulai ini. Jadi kita udah ngerti gitu. Nah, itulah pentingnya seorang founder, seorang pengusaha, kita bisa ngerti sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya masalah dalam bisnis kita bisa ngerti cara menyelesaikan itu. Makanya investor
itu melihatnya berinvestasi bukan pada bisnis, tapi investor itu berinvestasi pada manusianya, pada foundernya. Karena background itu sangat penting. Contoh, saya nggak punya seperti Mas Walid misalkan budidaya lele itu ya, nggak punya sama sekali pengetahuan tentang budidaya lele itu seperti apa. Tapi saya tiba-tiba kok mau jadi pengusaha lele itu bagaimana? Investor ragu, loh Mas, nggak punya background pertanian atau perikanan. Nanti kalau lele ini ada penyakitnya gimana? Kalau lele ini ada bakteri dan macam-macamnya, ngobatinnya gimana? Saya nggak tahu Pak, ya berarti ya udah nggak usah. Makanya penting sekali fundamental seorang founder itu ngerti problem yang akan dihadapi. Landscape dari masalah itu dia ngerti betul apa yang nanti akan terjadi, apa yang akan dilakukan, dan apa solusi yang akan kita kasih selanjutnya. Itu sih Mas Tauhid, semoga menjawab, dan beberapa pertanyaan yang lain mungkin ada beberapa yang sama gitu ya. Jadi jangan ragu untuk memulai sebuah ide, tapi kita udah ngerti duluan, bisa mendefinisikan ide ini seperti apa. Nanti ketika kompetitor nanti masuk dan meniru produk kita itu seperti apa, kita udah ngerti, oh cara matikannya kayak gini kok. Nanti ini ada kasus kayak gini, selesai, tapi saya udah punya obat yang lain. Ini nanti ada penyakit seperti ini, mereka selesai, saya udah punya obat yang lainnya. Itulah pentingnya kita ngerti cara berpikir dari customer. Kita ngerti dari customer butuhkan. Itu, semoga menjawab ya Mas ya. Thank you Mas. Oke, terima kasih Mas Pandi dan Kak Alkit atas pertanyaannya. Cukup jelas ya Kak. Oke, langsung saja kita lanjut di pertanyaan kedua nih. Karena tadi udah cowok, sekarang kita pilih yang cewek ya. Nah, ini ada Kak Rica Dwi, Dana Kristi, dipersilakan untuk on nih. Halo, Kak. Belum ada suaranya ya? Belum ada suaranya, Kak. Halo, cek. Masih kecil terdengarnya. Halo, cek. Iya, Apa ya? Kecil banget sih suaranya sih. kecil banget sih, Kak. Sebentar. Ini gimana caranya? Halo, cek. Sudah? Sudah. Nah, lumayan. Ya, siap. Baik, terima kasih Mas. Luar biasa tadi yang disampaikan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari saya. Itu jadi kalau produk saya kan sebenarnya Bana Crips itu keripik pisang. Jadi variannya itu ada varian rasa coklat dan varian rasa vanila. Dan dari kedua produk itu yang paling laris itu memang yang rasa coklat gitu Kak. Nah kira-kira gimana sih? Kenapa sih kok yang paling laris ini hanya yang dirasa apa coklat aja. Nah kemarin tuh diri saya pun juga ini kenapa ya yang vanilla ini untuk ngangkat itu kok sangat susah gitu. Terus habis itu apakah itu nanti setelah itu muncul produknya saya perlu riset ulang atau bagaimana yang tadi seperti disampaikan sama Mas Pandi. Terus juga yang kedua bagaimana cara menentukan prioritas dari sebuah permasalahan yang mungkin nanti bakalan terjadi seperti itu Kak. Karena untuk menentukan design thinking dalam usaha kita tadi, gimana cara menentukan skala prioritasnya yang didahulukan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rika. Pertanyaan yang bagus. Jadi yang laris produknya rasa coklat, mau ngangkat yang rasa apa tadi vanilla ya? Nah, itu kembali lagi. Kalau misal sudah melakukan survei dari customer, makanya perlu ada yang namanya itu CRM ya, Customer Relationship Management. Karena kita tahu mereka suka coklat, itu kenapa, dan kita akan tahu usia berapa yang belanja produknya coklatnya itu. Kemudian dari cewek apa cowok yang banyak belanja dari coklat itu. Tapi yang vanilla kok susah walaupun ada. Nah, yang ada itu bagaimana feedbacknya? Apakah mereka jangan-jangan masalahnya bukan dari produknya kita, tapi juga dari target kita yang tidak tepat sasaran. Atau bisa jadi, oh vanilla saya nggak laku karena brandingnya mungkin kurang. Bisa jadi juga, oh karena memang produknya yang nggak disukai. Orang-orang atau segmen kita nggak suka rasa vanilla. Terus vanilla itu apakah akan kita pertahankan? Nah, itu silahkan ambil keputusan di situ. Kalau dipertahankan plus minusnya apa, kalau misal di stop itu plus minusnya apa. Tapi ketika stop, itu juga paling tidak dipertimbangkan ada feedback yang lain. Mungkin kalau sekarang itu saya rasa survei itu makin gampang ya kalau kita sudah punya sosial media gitu kan.
Di Instagram kan ada polling juga ya, kalau nggak salah. Kalau misal, contoh dimainin aja gimmick-gimmicknya itu. Kalau misal si Banana Crips ini mau bikin rasa lain, kira-kira kalian request yang mana nih? Request rasa apa nih gitu kan? Jadi customer need gitu. Yang customer mau itu seperti apa? Itu untuk prototype dulu memang. Untuk prototype. Oh ternyata waktu mereka, Kak, coba deh yang green tea misalkan. Oke, green tea ya. Oke, kita open PO green tea untuk minggu depan tanggal ini. Kita open 100 ini. Habis nggak itu? Ketika sudah habis, oke. Itu masih belum product market fit ya. Masih prototyping gitu. Kita masih testing karena kita masih uji coba pasar. Nah, waktu 100 jangan dilepas mereka, Mbak Rika. Jangan dilepas. Tapi ditanyain, Kak, gimana nih green tea-nya? Kasih kuesioner Google Form kayak atau apa kayak gitu kan. Yang kemudian, oh bagi mereka pas. Oh ada yang terlalu pahit Kak, oh terlalu manis Kak, oh kurang kayak gini Kak, kurang crunchy Kak, kurang macam-macam. Itu kan jadi feedback dari Mbak Rika. Oh ternyata dari sekian feedback yang 100 customer beli, itu 60% mereka suka karena rasanya pas. 40% sisanya karena terlalu manis. Nah, soal manis kan selera ya itu ya. Ada yang suka manis, ada yang enggak. Tapi yang satunya tidak, oh ini terlalu biasa aja mungkin. Nah, di situ kan kita udah ngerti. Nah, yang ngomong biasa aja itu usia berapa, cewek apa cowok. Kemudian yang ngomong suka itu kebanyakan cewek apa cowok. Oh, ternyata yang suka gitu ini cewek nih. Lebih lebih kayak ini. Ya udah, sasar aja terus tuh yang cewek-cewek tuh untuk ke green tea. Jadi marketnya sama. Kita sebelum melaunching produk, kalau kita udah melakukan kayak gini, kemungkinan produk kita akan akan on the track gitu, sesuai dengan relnya. Karena belum tentu kita sama-sama produk banana yang pisang coklat, pisang green tea, pisang vanilla dalam satu gerbong rel gitu belum tentu. Jadi mereka relnya masing-masing gitu. Oh ternyata yang lebih tinggi ini, yang lebih tinggi ini. Nah itu nanti akan bisa jadi dari demografinya atau dari lokasinya. Oh ternyata yang suka green tea itu kebanyakan dari Kalimantan, mungkin kan. Oh ternyata yang suka coklat itu kebanyakan dari Yogyakarta. Karena apa? Mereka suka yang manis-manis, misalnya gitu. Nah itu nanti akan terlihat. Jadi segmen kita untuk melakukan periklanan, marketing dan macam-macam pun juga akan. Nah kemudian yang kedua, prioritas dan masalah yang akan terjadi. Nah, skala prioritas ini kalau kita bicara organisasi itu maksudnya usaha kita ya, perusahaan kita. Kalau kita bicara organisasi, semua itu pasti harus kita kategorikan masing-masing. Mana yang urusan internal organisasi, mana yang urusan produk, mana yang urusan market ya. Ini akan dibeda-bedakan. Kalau skala prioritas itu akan tergantung muncul pada kondisi organisasi waktu itu. Organisasi waktu itu munculnya di mana? Oke, fokus saya di kuartal 1 di bulan 2024, kuartal 1 ini saya mau fokus pada research and development R&D untuk uji coba produk baru. Udah di situ kan pasti ada skala prioritas, mana yang akan kita lakukan. Nah, nanti di kuartal kedua kita mulai ke marketnya. Kita nggak akan riset, kita nggak ngurusin riset. Nah, itu pentingnya planning di situ, bisnis plan-nya di situ. Gitu Mbak Rika. Jadi usahakan walaupun usaha sekecil apapun, baik mikro mau kecil, itu sudah punya bisnis plan yang jelas. Koridornya itu udah jelas. Kuartal 1 kita mau ngapain, targetnya apa, metriknya apa. Kuartal 2 kita mau ngapain, targetnya apa, metriknya apa, dan evaluasi dari kuartal 1 apa. Jadi itulah operasional bisnis. Nah, kalau kita punya tim ya kita pasti akan ada pertanggungjawaban masing-masing ya, dari tim marketing, tim produk dan macam-macamnya. Ada feedback dari situ. Itu Mbak Rika. Thank you. Terima kasih Mas atas masukan dan sarannya. Oke, terima kasih Mas Fandi dan Kak Rika. Oke, untuk yang terakhir nih ya, saya wakilkan saja dari kolom chat Zoom. Nah, ini menarik sekali nih pertanyaan dari Kak Iksora dan Arvanda. Izin bertanya Kak, di bagian 5, step is business thinking, ada tahapan empati. Sedangkan yang kita ketahui, tren dan keadaan dunia selalu berubah-ubah. Pertanyaan saya, bagaimana jika empati tersebut relevan untuk masa ini, tetapi di masa depan tidak relevan lagi?
mengingat tren atau keadaan yang selalu berubah-ubah? Terima Hmm. kasih, Kak. Oke, silahkan dijawab, Kak Fandi. Oke, pertanyaannya bagus. Kita semalam sudah belajar yang namanya VUCA, ya kan? Penuh dengan ambiguity, jadi semuanya serba tidak jelas, semuanya serba berubah-ubah terus. Semalam kita udah belajar yang namanya VUCA. Ya, itulah era yang sekarang, era VUCA. Jadi kita mau prediksi seperti contoh sekarang, misal kita, oke deh, saya mau ambil isu persoalan sampah gitu ya, contohnya sampah gitu ya, persoalan sampah. Tapi ternyata di masa depan itu nggak relevan. Ini ada satu gini, biasanya yang saya lakukan gini, kita harus nontonin media, kira-kira tren bisnis itu sekarang apa sih? Kalau saya seperti itu. Jadi entah setiap malam atau apa, kita lihat entah di YouTube atau di artikel-artikel apapun, di Instagram dan macam-macam sosial media lah. Itu kita jangan cuma follow-followan sama teman-teman kita, tapi jangan lupa follow akun-akun yang punya informasi-informasi itu ya. Nah, sekarang semuanya isu global itu sudah mengarah ke ada clue-nya nih, yang namanya sustainability gitu. Sustainability. Sustainability itu apa? Sustainability itu adalah keberlanjutan. Jadi bisnis yang memiliki keberlanjutan, yang memiliki dampak pada sosial, dampak pada lingkungan, dan dampak pada ekonominya. Nah, ini akan lebih panjang, usianya akan lebih panjang. Nggak bicara 5 tahun, nggak bicara 10 tahun. Contohnya seperti apa, Mas? Bisnis sustainable itu. Contohnya, kalau yang contohnya apa ya, bentar. Miniso. Tahu ya Miniso ya? Brand Miniso tuh. Brand Miniso itu jualan fashion, pakaian-pakaian, tapi mereka mendeklar mereka adalah perusahaan yang sustainable, yang mereka memperhatikan dari aspek lingkungan dan juga sosialnya. Nggak cuma mikirin ekonomi aja, nggak cuma mikirin keuntungan mereka aja. Nah, sosialnya di mana, lingkungannya di mana. Mereka dari bahan-bahan pakaiannya itu, mereka terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kemudian, dari aspek sosial, mereka menyalurkan keuntungan-keuntungan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan dari aspek mungkin kesehatan, mungkin kemiskinan, mungkin dan macam-macam melalui program CSR biasanya, Corporate Social Responsibility. Nah, kalau perusahaan atau usaha sudah memiliki 3 hal ini diprediksi akan berusia panjang, akan lebih sustain. Sustain itu nggak berlanjut terus-menerus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu disebut sustain, enggak ya. Pengertian sustainable itu adalah usaha yang punya dampak pada lingkungan, sosial, dan juga ekonomi, seimbang gitu. Nah, isu sekarang, isu-isu yang mengarahnya ke sana, ke lingkungan, ke sosial, dan juga ke ekonomi. Makanya muncullah arahan ekonomi baru yang namanya green economy gitu kan. Nah, green economy bicaranya itu apa? Bicara lingkungan, sampah, karbon, kemudian pemanasan global, climate change, dan macam-macam kayak gitu. Itu udah clue yang sangat jelas gitu. Kemudian green economy apakah cuma bicara lingkungan? Enggak. Bicara sosialnya juga. Saudara kita yang di Afrika, mungkin di sana masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang miskin. Nah, kemudian masih banyak juga saudara-saudara kita yang di NTT, mungkin di daerah timur sana, banyak yang kekurangan air, di daerah Nusa Tenggara, banyak sekali. Nah, terus gimana? Maksudnya gimana, Mas? Nah, dari apa yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, itu bisa berdampak bagi mereka yang membutuhkan, yang mereka bisa dibantu. Nah, kalau teman-teman yang tahu, clue-clue semua itu, itulah isu-isu. Kalau di situ empatinya mau di mana, Mas? Saya bingung mau cari empati apa. Isunya sudah jelas. Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ya, Sustainable Development Goals. Semuanya ada di situ. Mau ngangkat apa? Isu kemiskinan, itu pasti dibutuhkan. Mau ngangkat apa? Isu lingkungan, climate change, itu pasti dibutuhkan. Mau ngangkat isu apa? Zero hunger, nggak ada kelaparan. Mau ngangkat isu kemudian soal industri yang berkelanjutan, soal macam-macam, di situ ada. Clue-clue itu sebetulnya ada. Nah, bikinlah teman-teman usaha, apalagi pertanian. Pertanian kan sekarang sudah ke sustainable
agriculture kan, pertanian yang berkelanjutan. Jadi sirkular ekonomi, gitu. Ekonomi berputar terus dari mulai pembibitan, kemudian ada penanaman dari hasil sampahnya, nanti sampahnya diolah menjadi pupuk organik cair, mau organik atau organik cair, dari organik cair nanti kembali lagi ke alam lagi. Jadi nggak ada sampah yang ditinggalkan, nggak ada aspek-aspek yang membahayakan terhadap lingkungan dan juga sosialnya. Itu empati yang mungkin clue dari dunia, itu permasalahan dunia ya, itu akan terus berlanjut. Apalagi soal climate change, soal perubahan iklim sekarang itu nggak bisa selesai dalam setahun 2 tahun, tapi mungkin akan berpuluh-puluh tahun ke depan. Terus bagaimana kalau kita sekarang mengangkat empati, tapi kita ngerti sudah nggak relevan lagi, move, pivot lah, berubah model bisnisnya. Jangan-jangan empatinya memang sudah nggak relevan, makanya bisnisnya itu cenderung stagnan, justru malah cenderung menurun karena sudah nggak relevan alasan ini. Berubah, pivot, kembali lagi ke empati lagi. Apa yang akan kita lakukan? Siapa segmen kita yang akan kita selesaikan? Define, kita definisikan ulang. Jangan-jangan saya mendefinisikan sudah keliru. Jadi tidak cuma produk kita yang punya masa berlaku kadaluarsa gitu ya, tapi bisnis kita itu juga punya masa berlaku kadaluarsanya. Kecuali bisnis-bisnis yang memang dia menjadi sebuah agriculture, itu merupakan pangan, itu kebutuhan yang primer bagi manusia. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan pangan yang berkelanjutan, pangan yang bisa ramah lingkungan. Kok emang ada mas pangan yang berbahaya? Ada. Isu beras sintetis kan, apa-apa dibuat dari plastik gitu. Kemudian alat-alat apa sih namanya, bahan pangan yang mungkin itu dari sudah tertular oleh pestisida dan macam-macam. Teman-teman lebih paham soal ini ya, yang punya greenhouse, yang punya macam-macam nih pertanian, lebih pengen kembali ke organik gitu kan, supaya lebih sehat, sehingga besok anak-anak kita gizinya seimbang, no stunting dan macam-macam. Jadi implikasinya itu panjang. Bicara persoalan pertanian organik, itu implikasinya di belakangnya itu dampaknya sangat baik. Sosialnya juga terjaga, anak-anaknya jadi sehat, gizinya tercukupi, kemudian dari sisi lingkungannya juga terjaga, tanahnya tidak tercemar dan macam-macam kayak gitu. Jadi harus ada sustainability-nya ini, seimbang antara sosial, lingkungan, dan ekonomiknya. Buka SDGs, Sustainable Development Goals, 17 pembangunan berkelanjutan, di situ clue-clue yang targetnya tahun 2030 itu sudah punya sudah punya hasil, tapi nyatanya kemarin baca report tahun 2023 pun juga masih banyak yang belum tercapai. Nah, clue 17 pembangunan berkelanjutan itu bisa jadi acuan kita untuk berempati terhadap salah satu isu yang ada di Sustainable Development Goals. Itu ya, kayak thank you. Oke, terima Keren pertanyaannya. kasih Kak Iksara atas pertanyaannya dan Mas Hadi untuk jawabannya. Untuk yang terakhir nih Mas, ada closing statement nggak buat peserta kita tadi? Oh, langsung closing statement. Iya Mas. Oke. Mohon maaf teman-teman yang bagi yang mungkin bertanya cuman tidak bisa terfasilitasi waktu. Tapi semoga besok waktu kita jumpa offline kita bisa banyak ngobrol, diskusi dari teman-teman, masalah dan juga inovasi produknya teman-teman. Oke. Mungkin closing statement dari saya, teman-teman harus seperti yang disampaikan semalam, ada materi yang namanya growth mindset ya. Jadi sebagai seorang entrepreneur itu jangan terjebak pada fixed mindset. Kita akan tumbuh terhadap lingkungan kita, sesuai dengan lingkungan kita. Kita hidup di lingkungan yang circle kecil, ya kita akan tumbuhnya di situ. Tapi kalau kita growth mindset, kita membuka mindset kita menjadi lebih jauh, menjadi lebih lebih luas, kemudian kita bisa mau belajar terhadap apapun, itu akan menambah ilmu, menambah database terhadap otak kita, sehingga kita nanti akan lebih peka. Kuncinya itu kalau di bisnis adalah adaptif aja deh. Cara adaptif gimana? Peka terhadap apa yang orang sekitar kita lakukan. Ada masalah apa, kita bisa ngerti. Nanti kalau kita sudah terbiasa untuk hati kita itu peka, itu nanti otomatis bisnis itu akan mengikuti kok cara sendirinya. Karena kita ngerti solusinya. Kita ngerti
cara menyelesaikan masalah sosial, kita ngerti cara menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan. Jadi nanti bisnis itu akan mengikuti belakang. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti untuk terus belajar, jangan pernah berhenti untuk terus kemudian menutup mata gitu, tetap bereksplorasi, critical thinking, sense of analytic-nya harus kritis benar. Sekarang apa-apa harus ada analisis terus. Jadi kalau ada fenomena kita harus pinter, oh ini kayak gini nih, ini kayak gini nih, oh ini seharusnya seperti ini kalau kayak segini implikasinya seperti ini, dampaknya seperti ini. Kalau teman-teman sudah terbiasa kayak gitu, berarti teman-teman sudah on the track, tinggal dilatih terus. Semangat teman-teman, nanti sampai ketemu di offline session, semoga nanti kita bisa ketemu, dan semoga materi malam ini design thinking bisa dipahami, bisa menjadi pembuka bagi inovasi dari produk teman-teman, baik yang sudah berjalan maupun yang baru ide. Yang baru ide berarti masih punya waktu untuk bisa membuat ide-ide yang berdampak sesuai dengan 5 step design thinking, tapi bagi yang sudah berjalan, itu bisa jadi evaluasi untuk produknya, bisa kembali lagi di-refine sesuai dengan 5 langkah design thinking. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf selama penyampaian mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Terima kasih teman-teman semuanya.